Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video sebelumnya, kita menyimpan data objek menggunakan fungsi serialize bawaan PHP. Pada video ini, kita akan membahas mengenai format lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data, yaitu JSON atau JavaScript Object Notation. JSON adalah format yang bisa kita gunakan untuk saling berbagi data. Nantinya kalau kita membuat web API, di mana kita membuka komunikasi dengan sistem di luar web kita, maka kita bisa menggunakan JSON sebagai format data yang kita kirim maupun yang kita terima. Mengapa menggunakan JSON? Karena JSON mudah untuk dibaca dan ditulis oleh manusia. Selain itu, JSON juga mudah untuk diparsing oleh komputer. Oleh karena itu, datanya menjadi gampang untuk digunakan oleh sistem lain, walaupun sistemnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman selain JavaScript. Ada banyak bahasa pemrograman yang mendukung format data JSON, seperti C, C++, C#, Java, Python, dan termasuk PHP. Berikut di sebelah kiri adalah contoh kode PHP dari kelas register yang kita buat pada video sebelumnya untuk menyimpan data registrasi. Misalkan kita menyimpan data email admin@gmail.com dengan password rahasia, kita bisa dengan mudah mengubah format objek PHP register menjadi JSON hanya dengan satu perintah JSON encode. Kita mendapatkan data yang sama, namun dengan format JSON di sebelah kanan. Datanya disimpan dalam bentuk objek, sehingga menggunakan simbol kurung kurawal. Setelah itu, kita bisa menemukan datanya dalam bentuk pasangan key value, misalkan email.2admin@gmail.com. Ini adalah format JSON. Namun ada beberapa keterbatasan yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah JSON hanya melakukan encode terhadap properti yang bersifat public, sedangkan properti yang bersifat private atau protected tidak ikut di-encode. Yang kedua, setelah data JSON kita decode, maka data berubah ke kelas std class, bukan kembali ke kelas awal seperti unserialized. Kita coba praktek. Kita buka kembali source code dari video sebelumnya. Kita buka file form.php. Kita lihat ke bagian untuk menyimpan data ke file, yaitu file put contents. Di sini kita masih menggunakan format data dari fungsi serialize bawaan PHP. Kita mau menggantinya menjadi JSON. Kita copy paste dahulu kode baris ini ya. Kita komentari baris lama. Kemudian di kode baru, kita ganti serialize menjadi JSON encode. Selanjutnya kita buka file display.php. Kita copy paste juga kode untuk membaca data dari file. Kita komentari kode lama. Kemudian pada kode baru kita ganti unserialized menjadi JSON decode. Kita coba jalankan mulai dari form.php di browser. Kita masukkan email admin@gmail.com dengan password rahasia 123. Kita tekan kirim data. Maka kita di redirect ke file display.php, di mana kita menampilkan kembali data yang diisi pada form barusan. Email dan passwordnya udah cocok ya. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka file register.dat. Sekarang kita mendapatkan data yang menggunakan format JSON. Kalau dibandingkan dengan data sebelumnya, format yang sekarang jauh lebih sederhana ya. Kita kembali ke display.php. Perhatikan pada saat kita memanggil JSON decode, variabel register ini bisa kembali ke objek yang memiliki properti email dan password. Perhatikan pada bagian HTML, kita menampilkan data dengan cara memanggil properti register tanda panah email dan register tanda panah password. Untuk melihat lebih detail, kita bisa jalankan vardam untuk melihat nilai dari variabel register. Setelah itu kita panggil exit agar kode selanjutnya tidak dijalankan lagi. Dan kita coba jalankan di terminal saja ya. Kita panggil php display.php. Perhatikan hasilnya variabel register menjadi sebuah objek yang memiliki properti email dan password. Namun perhatikan lagi bahwa objek register dibuat menggunakan std class, bukan dari kelas register yang digunakan untuk encode. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari format JSON. Kelemahan pertama adalah JSON hanya menyimpan nilai dari properti yang bersifat public. Artinya properti yang bersifat private dan protected tidak turut di-encode. Kelemahan kedua adalah pada saat kita melakukan decode,
maka objek dibuat dari kelas std class, bukan dari kelas asalnya. Apabila kelas asalnya memiliki metode, maka metode tersebut sudah tidak bisa diakses. Untuk melihat kelemahannya, kita akan melakukan modifikasi sedikit pada kelas register ya. Kita buka register.php. Pertama kita tambahkan dahulu private property dengan tipe data string, namanya secret, nilai default, secret key. Kita simpan, kemudian kita hapus file register.dat. Kita jalankan kembali form.php dari browser. Kita kirim datanya admin@gmail.com dan rahasia 123 ya. Perhatikan pada display.php, objek yang dibuat hanya memiliki properti email dan password saja, tidak memiliki properti secret. Kalau mau lebih jelas bisa kita jalankan lagi di terminal ya. Sekarang kita ubah file form.php. Misalkan kita kembali ke serialize. Kita ubah juga pada bagian display untuk kembali ke unserialized. Kita hapus file register.dat. Dan kita jalankan lagi ya. Dari browser. Kita kirim data yang sama, admin@gmail.com dengan password rahasia 123. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kita mendapatkan objek yang dibuat dari kelas register dan memiliki 3 buah properti, yaitu email, password, dan secret. Kalau kita buka file register.dat, format datanya lebih rumit dari JSON ya, karena di sini ada banyak angka yang menunjukkan jumlah huruf pada data. Namun di sini kita bisa melihat ada properti email, password, dan properti secret tetap ada ya. Jadi di sini properti secret tetap disimpan sebagai data. Kita coba lihat kalau kita vardam register menggunakan terminal. Nah, di sini masih ada private property secret ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelemahan kedua. Kita buka lagi kelas register. Kita tambahkan sebuah method say hello tanpa parameter dan mengembalikan void. Di dalamnya kita echo saja hello world. Kita kembali ke display.php. Setelah vardam, kita jalankan register tanda panah say hello. Kita coba jalankan di terminal dahulu ya. Nah, di sini ada dijalankan say hello, menghasilkan kata hello world. Kalau kita lihat hasilnya di browser, juga sama ya, ada hello world ya. Sekarang kita kembali ke source code. Kita ganti lagi dari serialize menjadi JSON. Kita hapus dahulu file register.dat. Kemudian kita jalankan ulang form.php dari browser dan kita kirimkan data yang sama ya. Nah, pada file display.php kita mendapatkan fatal error di mana PHP tidak bisa memanggil method sayHello. Atau kalau mau lebih jelas kita jalankan lagi melalui terminal ya. Di sini kelihatan bahwa objek register dibuat dari std class, sedangkan kelas std class tidak memiliki method sayHello. Sehingga pemanggilan method tersebut menyebabkan fatal error. Jadi ini adalah kelemahan dari format data JSON. Pertanyaan berikutnya, kapan kita menggunakan serialize dan kapan kita menggunakan JSON? Kita bisa menggunakan serialize untuk komunikasi data internal selagi di dalam sistem kita sendiri. Yang paling penting di sini adalah mesti kita sendiri yang melakukan serialize datanya. Hal ini disebabkan karena fungsi unserialize sangat rentan terhadap error apabila kita menggunakan data yang tidak sesuai. Sedangkan JSON bisa digunakan untuk komunikasi dengan sistem luar. Sebagai contoh, apabila kita menyediakan API yang boleh diakses oleh pengguna di luar sistem kita, dalam hal ini kita lebih cocok menggunakan JSON karena fungsi JSON decode lebih bisa bertoleransi terhadap error pada data. Tentunya setelah kita melakukan decode, kita harus melakukan validasi lagi terhadap data yang diberikan oleh pengguna
sebelum kita menggunakan data tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.